Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKM Unikom, salam sehat. Kali ini kita akan bahas mengenai penulisan proposal untuk program kreativitas mahasiswa sebagai luaran dari PKM. Di bab 1, pendahuluan PKM khususnya untuk kewirausahaan, yang harus fokus ada adalah komoditas dari produknya dari PKMK tadi. Apakah bentuknya itu barangnya, bentuknya itu adalah barang ataupun dia dalam bentuk jasa. Dan berdasarkan atas hasil riset pasar biasanya. Jadi artinya pada saat kita akan menentukan produk yang ditentukan untuk dibuat, biasanya adik-adik mahasiswa harus melakukan riset pasar terlebih dahulu. Bisa dengan cara membuatkan Google Form ya, yang nanti diberikan kepada calon pelanggan kita, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada inisiatif sendiri untuk membuka pangsa pasar. Jikalau memang produk yang akan dibuatkan ini memang belum ada di pasaran. Nah, beberapa yang harus kita pahami di sini adalah kita harus memahami jenis dan spesifikasi teknik komoditasnya yang akan menjadi modal bagaimana cara berwirausaha. Dan selain itu juga memiliki perbedaan dan keunggulan produk untuk PKMK baik dibandingkan dengan produk-produk sejenis yang sudah ada. Di sini keunggulannya bisa jadi nih bagian dari inovasi ataupun bagian dari kreativitas yang memang belum ada di pasar. Nah, untuk berikutnya, mengetahui karakteristik pasar sasarannya. Misalnya di sini sebagai calon pelanggannya adalah kita tahu nih, target kita adalah mahasiswa. Nah, apa sih yang dicari oleh mahasiswa ini? Kita coba buatkan produknya sebagai solusi buat para mahasiswa yang ada misalnya di daerah Kota Bandung. Saya seperti itu. Itu isi gambaran dari bab 1 untuk PKM kewirausahaan. Bagaimana dengan PKM untuk pengabdian pada masyarakat? Bab satunya, biasanya adik-adik harus sudah memiliki profil si mitra yang non-profit ini. Artinya apa? Berarti adik-adik mahasiswa sudah membuatkan surat kontrak ya, surat kontrak kerjasama dengan mitranya tadi misalnya ya, dengan informasi meliputi ada nama, alamat, lokasinya di mana, bidang kegiatan yang dilakukannya apa. Nah, itu harus ada ya di dalam bab 1 dicantumkan. Artinya kalau adik-adik tidak wawancara dengan si mitra, berarti data ini tidak akan bisa diperoleh. Sedangkan untuk mengidentifikasi permasalahan atau kebutuhan ya yang dihadapi mitra program ini, biasanya akan menentukan prioritas penyelesaiannya dari masalahnya atau kebutuhan tersebut ya oleh si mitra itu sendiri. Jadi artinya apa? Kita itu harus berpikir dan harus menjadi solusi bagi si mitra berkaitan dengan permasalahan si mitra tadi. Makanya itu semuanya dipetakan di bab 1. Dan sudah mengetahui aspek mana sih dari kegiatan pengabdian yang ditawarkan diyakini akan bisa meningkatkan nih kemampuan si mitra programnya. Misalnya peningkatan pendapatan si mitra, kalau misalnya asalnya tidak profit menjadi mitranya profit misalnya, atau peningkatan kualitas hidup ya, baik dari pendidikan kesehatan, baik ekonomi, perilaku sosial dan lain sebagainya. Itu bab satunya untuk pengabdian pada masyarakat. Nah, bagaimana dengan bab 1 pendahuluan untuk PKM yang penerapan IPTEK atau PI? Untuk di IPTEK sendiri ya, memiliki profit si mitra ya. Jadi kita akan melihat dulu profit si mitra ini sebelum kita lakukan pendampingan, pembinaan, atau bentuknya tadi pengabdian masyarakat ke mitra yang profit dengan informasi ya. Kita punya data si mitra dari nama, alamat, lokasinya, bidang usahanya apa, produknya, atau jasa yang dihasilkannya seperti apa. Nah, itu semuanya dijabarkan di bab 1. Boleh dalam bentuk tabel untuk memudahkan. Dan identifikasi masalah yang sudah dilakukan oleh tim PKMP ini bersama si mitra. Sedangkan inti permasalahan atau persoalan prioritas mitra ini diamati. Mulai dari aspek hulu sampai dengan hilir itu kita cermati kira-kira itu apa yang harus kita petakan untuk dijadikan solusi dari permasalahan si mitra tadi. Nah, untuk PI sendiri disarankan hanya fokus pada satu persoalan saja. Dari skala prioritas tadi, mana yang lebih urgent, yaitu yang kita coba selesaikan masalahnya. Baik dari aspek teknologi maupun sosial, humanitarian, dan seni. Nah, tapi sebaiknya ini disesuaikan dengan bidang kemampuannya si tim.
ya. Nah, untuk 3 aspek tadi cukup satu prioritas ya yang ditanganin dan diuraikan permasalahannya, solusinya apa yang ditawarkan, kira-kira metode yang digunakan bagaimana dan keberlanjutannya seperti apa. Dan kita harus tahu bahwa targetnya itu dari PKMP ini selesai tidak melebihi dari waktu yang sudah ditentukan. Nah, untuk PKM riset eksata ya, biasanya berisi uraian latar belakang atau justifikasi ilmiah ya, permasalahan yang akan diteliti. Jadi kita petakan variabelnya terlebih dahulu, kemudian paparkan terkait urgensi risetnya itu apa sih dari yang mau kita lihat dari memang riset eksata tadi. Dan ini sebaiknya sesuai dengan kompetensi bidang si pengusul tadi dari adik-adik mahasiswanya. Dan memaparkan riset yang pernah dilakukan sebelumnya apa saja terkait fenomena, kesenjangan yang terjadi antara kondisi saat ini dan kondisi yang biasanya menurut kajian tim pengusul ini memang harus kita tindak lanjuti. Nah, dari poin di atas ini uraikan state of the art-nya ya yang diusulkan. Bagus lagi kalau ada penelitian terdahulu. Jadi itu lebih mematangkan dari riset eksakta tadi. Nah, terus tujuan usus riset ini untuk apa? Dijelaskan manfaatnya, urgensinya, temuan yang ditargetkannya apa. Bahkan harus ada kontribusi riset ini terhadap ilmu pengetahuan dan luaran risetnya harus jelas. Syukur-syukur luaran riset ini nanti bisa dipublish di salah satu jurnal yang memang sudah terakreditasi atau terindeks ya. Dari Scopus misalnya. Nah, itu tadi untuk yang riset eksakta. Bagaimana dengan sosial humanora? Ini juga sudah memetakan justifikasi ilmiahnya dan permasalahan yang ditelitinya, di mana alasan peneliti diungkapkan melalui pemaparan fenomena. Jadi fenomena-fenomenanya itu dijabarkan yang terjadi di lapangan, baik itu memang dari hasil pengamatan sendiri si pengusul atau penelitinya, atau bisa juga melalui media-media online ya, yang memang itu terkait dengan tempat si pengusul melakukan riset. Nah, penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait fenomena juga sebaiknya dimasukkan penelitian terdahulu, kesenjangan antara penelitian terdahulu dengan penelitian kita tuh kita harus tahu membedakan dan kita petakan di mana perbedaannya yang seharusnya menurut kajian peneliti tadi. Dan memiliki tujuan khusus peneliti, biasanya manfaat peneliti, keutamaannya, temuan yang ditargetkan, kontribusi itu semua dijelasin ya, yang sesuai dengan luaran si pengusulnya. Nah, itu tadi sosial pemenara. Bagaimana bab 1 untuk karsa cipta? Untuk PKM karsa cipta, identifikasi permasalahannya. Adik-adik harus bisa memetakan yang akan dicari solusinya itu apa. Pengembangannya itu nanti sumber inspirasinya itu kemana. Nah, dan dasar inspirasi ini adalah hasil riset orang lain ya. Maka nyatakan nama pelaksana dan institusi tim risetnya serta hasilnya ini harus dikonstruksikan dalam PKM KC. Nah, bagaimana fase finalnya yang akan dicapai dalam PKM KC ini? Jika misalnya melakukan pengembangan atau penyempurnaan atas produk, maka di sini harus jelas ini kalangannya terbatas atau seperti apa ya? Atau kan untuk nama produsennya itu harus jelas, pembuatnya siapa, institusinya dari mana, itu harus jelas. Itu dia kalau karsa cipta ya. Dan di sini untuk karsa cipta juga harus ada ungkapan target ya. Nah, itu. Nah, jadi targetnya ini harus jelas, terus di produk PKMKC ini harus dibuat mulai dari awal karena belum ada produk riset nih. Jadi artinya dia harus bikin dari mulai prototipenya sampai itu jelas, kemudian dijadikan produknya ini memang belum ada di masyarakat dan memang target fungsionalnya harus jelas ya. Itu bisa berdasarkan justifikasi ilmiah ya, dan biasanya ini didesain sebelum kondisi waktunya. Nah, itu dia kalau memang karsa cipta. Terus bagaimana dengan karya inovatif? Nah, untuk inovatif sendiri, ini permasalahannya itu berawal dari problematika yang faktual. Di mana dihadapi masyarakat ini baik dunia usaha, apakah UMKM misalnya ya, memang yang bisa dibilang memang ini tidak fokus harus ada mitra, tapi kita bisa mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat ini mau diarahkan kemana. Target pengguna karya inovatif ini direalisasikan ya, dan sekaligus menjamin bahwa kayak ini dihasilkan akan berdampak dan memberikan manfaat misalnya. Dan konsep ilmu dan teknologinya ini diterapkan untuk manufaktur PKMK ini ya. Dan tidak boleh dilakukan peneliti untuk menemukan teknik manufaktur yang akan dijalankan karena tidak dikenal proses trial error ya. Jadi memang harus sudah fix
produknya ini nanti akan dipakai oleh masyarakat, ya. Jadi nggak ada istilah trial error nah itu. Bagaimana untuk PKM 3K? Nah, untuk bab 1 yang pendahuluan 3K ya, ini lebih ke pemahaman terhadap sumber inspirasi gagasan, di mana latar belakang ini memang fokus ke isu keprihatinan nasional ataupun SDGs-nya. Nah, dan di sini juga untuk memperjelas ya keterbaruan gagasan ya dari pemecahan masalah yang nanti dilakukan sebelum dasar keilmuan ini sebagai gagasannya. Di mana bagian akhirnya ditegaskan rumusan gagasan yang diajukan biasanya itu akan menjadi luaran wajib dari 3K. Itu dia kalau bab 1 3K ya. Bagaimana untuk GFT? Untuk GFT sendiri latar belakang ini diungkapkan situasinya, kondisi bangsa, fenomena saat ini misalnya ya, yang menjadi alasan mengangkat gagasan menjadi PKM GFT. Misalnya nih, ada mahasiswa melihat kenapa sih dolar makin menguat nih, rupiah makin menurun, kira-kira apa nih yang bisa menjadi solusi untuk bangsa kita. Nah, maka di sini investasi apa nih yang cocok dan lain sebagainya misalnya. Nah, itu boleh diutarakan dalam bentuk GFT, terutama memang belum ada gitu ide tersebut di masyarakat ya, dan dilengkapi dengan data atau informasi yang mendukung dan ungkapkan tujuan manfaat sendiri yang ingin dicapai dari GFT tersebut ya. Bagaimana dengan AI ya? Untuk bab AI ini yang harus ada itu adalah judul artikelnya ya. Jadi untuk AI ini proposalnya agak sedikit berbeda ya. Harus memuat judul artikel, abstrak artikel, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustakanya. Nah, kalau kita melihat dari hasil dan pembahasan, berarti adik-adik di sini bukan ngarang datanya, tapi emang realitanya sudah dilakukan, pernah melakukan penelitian ataupun pengabdian dengan mitra, ya. Jadi artinya nggak bisa menggunakan data yang asal, ya. Itu dia penulisan artikel untuk PKM, artikel ilmiah. Nah, untuk bab 2, bagaimana bab 2 isinya untuk gambaran umum rencana usaha PKMK? Kita akan melihat nih uraikan kondisi umumnya, yang potensi sumber daya kayak gimana, analisa peluang pasar, maka kita harus hitung beberapa metode yang digunakan. Analisa ekonominya juga direncanakan. Misalnya untuk pasar kita menggunakan SWOT misalnya. Analisa ekonomi kita mau gunakan apa ini? Payback periodnya dihitung. Cash flow-nya kita hitung misalnya ya. Untuk analisis kelayakan usaha. Nah itu semuanya ada dalam gambaran umum rencana usaha untuk PKMK di bab 2. Bagaimana bab 2 untuk yang PKMKC? PKMKC ini gambaran perkembangan mutakhir terkait dengan ini ya, berasal dari berbagai sumber seperti skripsi, tesis, disertasi, dan yang lainnya. Dan uraian informasi ilmiah lain yang relevan, yang berkaitan dengan KC ya, maka itu bab 2-nya. Nah, berikutnya ada bab 2 yang KI. Bab 2, tinjauan pustaka untuk PKMKI ini biasanya tinjauannya ini berkaitan dengan problematika faktual yang diangkatnya ya. Jadi fenomena di lapangan tuh ada apa, masalahnya, dan dari situ kita akan mencarikan solusinya. Dan berbagai ulasan terkait produk karya inovatif ya sejenis misalnya, atau memiliki kemiripan. Tapi kita sudah melakukan inovasi, biasanya begitu. Sedangkan untuk gambaran keaslian dari karya inovatif ini akan dihasilkan. Apakah minimum ada keunikan, khususan dalam menyelesaikan problematika yang faktual yang dipilih biasanya. Dan kita akan menjelaskan nih regulasi atau standar industri yang harus dipenuhinya seperti apa. Nah, itu biasanya untuk PKMKI ya. Bagaimana untuk PI? Nah, untuk bab 2-nya tinjauan PI, uraikan nih secara ilmiah semua hal yang relevan dengan permasalahan kebutuhan prioritas dari mitranya. Jadi kalau kita nggak wawancara, kita nggak akan tahu ini permasalahan yang ada di mitra seperti apa ya. Nah, memuat kajian teorinya. Jadi kita juga harus memiliki konsep yang sifatnya intelektual, khususnya yang ditawarkan kepada si mitra. Dan kita harus punya solusi yang ditawarkan dapat berupa karya orisinil ataukah karya dari pihak lain yang sesuai untuk pemecahan masalah si mitra. Dan jika solusinya sudah pernah dipublikasi pihak lain, maka ini harus diungkapkan. Nah, bagaimana untuk PM? PM sendiri ada uraikan nih profil dari masyarakat si mitranya dari kondisi existing ya.
Jadi kita sampaikan potensi wilayah yang dikaji dari aspek fisiknya, sosial, ekonomi, lingkungan, relevannya seperti apa dengan kegiatan yang dilakukan. Juga harus dituliskan nih hubungan antara masalah maupun kebutuhan mitra program yang dihadapi dengan ruang lingkup ya. Jadi rencana solusi yang biasanya diimplementasikannya seperti apa. Nah itu dia untuk yang uh, berikutnya adalah yang RE. Bagaimana yang RE? Nah, bab 2 ini harus temuan perisetnya ya. Jadi harus temuan periset yang lain. Jadi penelitian terdahulu terutama ini menjadi acuan dari pustakanya ya dan landasan yang disusun dalam proposal. Tapi perhatikan juga jangan terlalu lama referensi yang kita gunakan dari jurnalnya misalnya, tapi referensi yang terupdate. Dan tinjauan pustakaan itu bukan sekedar kumpulan teori biasanya, itu ya. Nah, dan bukan kumpulan teori dan melainkan hasil dari risetnya. Nah, ini harus diperhatikan dan sumbernya ini harus dari jurnal ilmiah dan hasil riset yang terbaru. Nah, bagaimana dengan yang RSH? Untuk yang RSH hampir sama. Ini semua landasannya harus teori, jelas. Hasil temuan penelitian yang lain pun harus ada dari penelitian terdahulu yang relevan berkaitan dengan si topik riset. Dan sumber pustakanya juga ini tidak boleh melebihi dari 10 tahun ke belakang. Biasanya seperti itu. Bagaimana dengan gagasan PKM 3K? Untuk gagasan yang diformulasikan, jadi sebuah konsep sistem pemecahan masalah ini untuk memberikan gambaran manfaat yang akan diperoleh ataupun yang akan diwujudkan. Nah, untuk konstruksi gagasannya ini sehingga tergambar tahapan-tahapan untuk mewujudkannya, perwujudan gagasan dirancang untuk jangka menengah, logika ilmiah dalam formulasinya harus jelas, dan pemecahan masalahnya pun ini menggunakan landasan ilmu, pengetahuan, dan teknologi maupun seni budaya yang kita kaji ulang semuanya secara logis dengan kaidah ilmiah. Nah, itu dia kalau PBGK. Untuk GFT sendiri, bab 2-nya, ini pemicu gagasan diperoleh dari fenomena sosial budaya masyarakat ya, di semua strata dan tatanan kehidupan, khususnya didukung oleh beberapa sumber terpercaya. Tawaran solusi pun ini terkait dengan permasalahan yang diangkat, pihak-pihak yang dipertimbangkan ya, itu terutama, dan bagaimana nih langkah-langkah strategi dan timelinenya dalam merealisasikan gagasan tersebut. Nah, itu dia kalau dia GFT. Dan untuk gagasan ini pun semuanya memang ini kembali lagi ke tema dan bidang dari masing-masing si um, mahasiswanya. Untuk situasi dosen mentor dan dosen pendampingnya. Ada di mahasiswa situasi untuk dosen mentor dan dosen pendamping ini untuk di perguruan tinggi kita sifatnya adalah wajib ya. Artinya adik-adik sudah ikut diskusi dengan si dosen mentor dan dosen pendamping di mana tolong di artikel yang dimiliki oleh di si dosennya itu melalui Google Scholar ini tolong citasi artikel dari dosen mentor dan pendamping dari masing-masing artikelnya ya sebagai bentuk keterlibatan dosen mentor dan dosen pendamping dalam proposal ataupun artikel masing-masing timnya. Ini harus disitasi ya adik-adik. Nah, jadi berapa sih yang harus disitasinya? Nanti bisa dilihat bahwa cara mencari artikel dosen mentor dan dosen pendamping ini adik-adik mahasiswa cukup melihat dari akses website Google Scholar-nya, dari HTTPS Scholar-nya nanti dicari si dosen mentor, set nama dosen mentor dan dosen pendamping, kemudian cari artikel yang sesuai dengan bahasan dari tim yang judulnya kita ambil. Nah, berikutnya dari sini adik-adik bisa mensitasi biasanya ini akan tergantung ya. Nah, setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Dan citasi artikel dari si dosen mentor pendamping ini 2 artikel saja sudah cukup minimal. Kalau ternyata memang banyak yang berkaitan boleh dari 2 artikel ya. Sebagai bentuk keterlibatan dosen mentor dan dosen pendamping. Ternyata bagaimana Ibu kalau dosen mentor dan dosen pendampingnya ini kebetulan sama? Bisa diwakilkan dengan 2 artikel saja. Ya, tapi kalau misalnya dosen mentor dengan dosen pendampingnya ini berbeda, maka masing-masing si dosen tadi harus melampirkan artikel yang disitasinya adalah 2 artikel untuk dosen mentor dan 2 artikelnya lagi untuk si dosen pendamping. Format daftar pustakanya mengikuti Harvard Style ya, jadi ada nama belakang, tahun, dan diurutkan berdasarkan abjad. Untuk daftar pustakanya ini memuat informasi lengkap, ketelusuran sumber informasinya juga dalam daftar pustaka harus jelas. Nah, informasi eksperimen nih, adik-adik bisa dicek ya dari sini. Ada beberapa informasi, misalnya untuk PKMK ya,
Nanti terkait produknya biasanya itu membuat eksperimen barang secara fisik ya. Kalau misalnya secara fisik ini yang harus dikumpulkan misalnya. Nah, untuk PKM-PKM produk jasa yang harus dikumpulkan itu bentuknya cukup dengan blueprint untuk usaha jasanya saja. Sedangkan untuk yang KC, maka desain prototipenya itu dikumpulkan. Nanti kita akan berikan link Google Form-nya. Nah, untuk KI, ini rancangan alat atau produk yang akan dibuatnya, sedangkan untuk PI ini gambaran solusi iptek yang akan diterapkan di masyarakat profit, dan PKMPM itu adalah gambaran solusi permasalahan di masyarakat non-profit. Untuk RS sendiri membuat ringkasan penelitian yang akan dilakukan, RSA ini ringkasan yang dilakukan ya, PGK, video gagasan secara umum tentang topik yang akan dibahas dan gapnya sendiri, gambaran masalah dan yang akan dibuat untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan untuk AI membuatkan abstrak dari artikel ilmiahnya. Tapi juga untuk AI ini kita akan ditambah ya. Jadi untuk AI itu tidak hanya abstrak artikel ilmiah, tapi juga artikelnya juga harus sudah mulai dibuat dan nanti kita akan menturnitinnya. Jadi artinya sebaiknya adik-adik sudah melampirkan untuk eksperimen yang AI itu tidak hanya abstrak, tapi juga turnitin dan artikel ilmiahnya. Itu ya. Demikian yang ingin Ibu sampaikan. Ini nanti silakan adik-adik pelajarin kembali. Mohon dengan sangat perhatikan kembali apa yang menjadi aturan-aturan yang itu semuanya sesuai dengan pedoman khususnya program kreativitas mahasiswa di 2024. PKM Unikom, salam kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.